Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Siti Pojia, NPM 2101016, Prodi Manajemen 2A, STILM Suryalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dan hancurnya keadaan bangsa. 1. Redupnya masa depan bangsa. Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Syed Hussein Alatas mengatakan 1968 bahwa penyakit korupsi akan melalui tahap 1 terbatas, 2 meluas, dan 3 menghancurkan masyarakat di mana para koruptor berada di dalamnya. Pada tahun 1967, Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan bahwa jika korupsi itu terus dibiarkan, maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ternyata prognosis tersebut kemudian menjadi kenyataan saat ini. Kita telah memasuki tahap kedua dari ramalan itu. Korupsi sudah meluas. Jika tahap ini gagal dihentikan, keruntuhan masyarakat terbentang di depan mata, sehingga pada tahap itulah korupsi menyebabkan masyarakat melakukan bunuh diri dan para koruptor yang berada di dalamnya akan turut tergilas. Kemudian muncul sebuah pernyataan mengapa negeri ini tidak pernah bebas dari korupsi dan kemudian menyebabkan bangsa ini terus-menerus berada dalam masa depan yang redup. Mengutip pendapat Sidki, tiadanya semangat hidup bersama sebagai anak bangsa dan jangka panjang dan semangat melakukan perubahan demi visi itu, mencerminkan berjalannya roda berputar kehidupan hanya sekedar putaran roda itu saja, bukan ke arah mana roda itu berputar, mengapa roda itu berputar, bagaimana roda itu berputar. Tentu apa yang sedang digelisahkan tersebut setidaknya memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana masa depan bangsa ini akan menjadi cerah, akan tercerahkan. Ketika para manusia di Republik tercinta ini sudah tidak memiliki idealisme dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Tidak ada lagi sebuah komitmen dan kehendak bersama dalam mengawal sebuah perubahan kehidupan berbangsa yang beradab dan bermartabat. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan sehingga mengharuskan bangsa tak bisa mencapai sebuah harapan kebaikan bagi bersama di atas segala-galanya di masa depan. Bangsa yang sudah tidak bisa bangkit akibat perilaku manusia Indonesia koruptif akan membawa negeri ini menjadi macet dalam berkreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan. Bangsa yang sudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan, keadaban, dan peradaban akibat korupsi membuat bangsa ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tersungkur dalam lubang kehancuran antah berantah. Bagaimana sebuah bangsa akan bisa berkembang dan kemudian mencapai mimpi agungnya dalam melakukan kiprah pembangunan ketika penyelenggara publik sudah tak memiliki keinginan perjuangan kebangsaan mereka. Semua sudah larut dalam kepentingan masing-masing yang sangat dekat dengan kekuasaan pribadi dan golongan. Mereka sudah menempatkan kepentingan pribadi dan golongan sebagai nomor satu untuk ditunaikan dengan sedemikian rupa. Kepentingan publik sudah diabaikan dengan sedemikian rupa. Kepentingan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak sudah ditinggalkan saat mereka sudah memegang kekuasaan di kursi kekuasaannya. Rasa manis dan nyaman berada di kursi kekuasaan menjadikan mereka lupa untuk menjalankan amanat dan mandat rakyat dalam rangka mengawal perubahan bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Rasa nyaman dan tentram berada dalam kursi kekuasaan menjadi mereka terlena dan terbius sehingga mereka lupa bahwa mereka adalah pelayanan publik. Ini adalah sebuah ironisitas kepekaan. Mereka kemudian menjadi tumpul dan ditumpulkan akibat sebuah diperbudak oleh kekuasaan yang berada dalam genggamannya. Keinginan untuk berbuat untuk bangsa selanjutnya sudah dikalahkan oleh nafsu pribadi dan golongan yang sangat anarkis dan destruktif. Oleh karenanya, jangan banyak berharap akan ada cahaya terang benderang
yang akan menerangi perjalanan bangsa ini, karena cahaya itu sudah hilang dan mati. Ia matikan oleh keserakahan dan ketamakan yang dilakukan para pejabat publik, sudah menjadi mustahil akan menjadi bangsa besar sebagaimana yang diimpikan rakyat itu di Republik tercinta ini. Akan menjadi utopia belaka ketika menghendaki agar terjadi sebuah perubahan yang bermakna bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, ibarat seseorang yang ingin segera lepas dari kematian. Namun segala arah sudah menutupi segalanya, dan jalan itu tentu menghambat tujuan tersebut. Apa yang merealitaskan tentang kondisi rakyat yang miskin sebetulnya bukan karena mereka ingin miskin atau bercita-cita ingin menjadi miskin, namun karena akibat perilaku para elit yang tidak memperdulikan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Uang rakyat yang berada di kas negara tidak dimuarakan untuk membangun kehidupan rakyat yang merdeka dan bermartabat. Uang rakyat tidak dikelola dengan baik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Uang rakyat justru dihabiskan sehabis-habisnya untuk pemenuhan kepentingan pribadi dan golongan. Dengan demikian, ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. Hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Mengapa bangsa ini tidak dalam belum mampu keluar dari berbagai persoalan, mulai dari lemahnya penegak hukum, ekonomi yang lebih mendukung kaum kaya, dan lain seterusnya. Ini kemudian berjalin kelindaan dengan hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Para pemimpin di Republik tercinta ini sudah tak mampu memberikan kerja pembangunan yang kedaulatan bermartabat. Para pemimpin telah menggadaikan idealismenya untuk sebuah tujuan sempit dan kerdil. Para penyelenggara hajat hidup orang banyak lebih mengedepankan pada upaya diri untuk melakukan kebohongan dan kebohongan publik dengan cara melahirkan kebijakan-kebijakan yang salah arah dan tujuan. Dengan kondisi demikian, hal ini membuat bangsa tak mampu didorong menjadi lebih baik ke depannya. Dari sinilah cahaya terang benderang yang akan menerangi perjalanan bangsa ini menjadi redup dan pudar. Tak mungkin lagi membawa harapnya perbaikan bagi semua. Yang terjadi justru adalah kian hancurnya masa depan bangsa. Para pemimpinnya sudah tak memiliki impian tinggi dan agung untuk bekerja sepenuh hati. 2. Kemiskinan struktural. Kemiskinan di Republik tercinta ini berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan. Berdasarkan basis perhitungan internasional, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam kategori miskin. 8% dari populasi kemudian masuk dalam kemiskinan ekstrim. Masih menurut garis kemiskinan internasional, yakin $2, paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) per jiwa per hari. Ada 110 jiwa lebih atau sekitar setengah dari populasi yang hidup tidak layak. Sedangkan menurut garis kemiskinan internasional, $1 PPP per jiwa per hari. Tingkat kemiskinan ekstrim yang bersifat akut ini adalah sekitar 7% dari penduduk atau sekitar 15 juta jiwa. Realitas di lapangan bila dilihat dari kemampuan daya beli per $1 terhadap beras jenis medium 10 tahun terakhir atau 2001 sampai 2010. Kemudian menjadi sebuah cermin kritis bahwa per $1 pada 2001 hanya dapat memperoleh 3,7 kilo beras, pada 2010 hanya 1,18 kg. Demikian pula kemampuan beli per dolar atas minyak goreng, yaitu pada 2001 bisa membeli 2,45 liter. Pada 2010 hanya 0,79 liter. Adapun contoh kemiskinan struktural. 1. Daerah yang memiliki kekayaan alam banyak tapi masyarakat tidak hidup sejahtera. Masyarakat di suatu daerah yang punya kekayaan alam melimpah hidupnya berada di bawah angka kemiskinan. Mereka tidak bisa menikmati hasil dari kekayaan alam yang dikeruk oleh orang lain.
Hal itu karena hak pengelola kekayaan alam jatuh ke tangan pihak lain, masyarakat setempat tidak dilibatkan dengan anggapan tidak mampu untuk mengolahnya dengan baik. 2. Penggusuran yang membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal. Penggusuran adalah contoh kemiskinan yang sering terjadi. Penggusuran dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengaku lebih banyak hak terhadap lahan yang ditempati suatu masyarakat. Hal ini pun membuat masyarakat yang digusur kehilangan tempat tinggal dan tanpa uang pengganti dan penggadaian. 3. Masyarakat setempat tidak bekerja di sumber kekayaan itu karena ada pekerja asing. Contoh lainnya yang sering terjadi juga adalah masyarakat di suatu wilayah tidak memberikan kesempatan untuk bisa bekerja di pengelolaan sumber daya alam itu. Alasannya karena pekerja asing atau luar daerah yang lebih didahulukan. Hal ini juga karena pertimbangan kemampuan masyarakat dalam mengisi lapangan kerja yang tersedia. 4. Petani yang lahannya dikuasai pihak lain. Contoh lain dari kemiskinan ini adalah petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian di dekat rumahnya. Namun lahan pertanian ini bukan miliknya, melainkan milik perusahaan lain. Hal ini membuat para petani harus mengikuti ketentuan dari pemilik lahan dan tidak bisa menerima hasil tani secara penuh. Adapun faktor-faktor penyebab kemiskinan struktural. 1. Monopoli sumber daya alam. Masyarakat suatu wilayah mengalami kemiskinan yang panjang karena adanya monopoli terhadap suatu sumber daya alam. Monopoli ini yang membuat masyarakat tidak bisa leluasa menikmati hasil kekayaan yang harusnya bisa mereka rasakan dengan penuh. 2. Masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Masyarakat juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena fasilitasnya yang tidak ada atau tidak punya kemampuan untuk menyiapkan dana pendidikan, misalnya sekolah yang jaraknya jauh sekali untuk ditempuh. Masyarakat tersebut sudah harus bekerja di bawah umur yang terlalu muda karena beranggapan lebih baik mencari uang dibanding harus bersekolah. Padahal dengan pendidikan layak mereka bisa menaikkan daya saing dan kemampuan. 3. Struktur sosial yang terlalu jauh perbedaannya. Faktor lain yang menyebabkan jenis kemiskinan ini terjadi adalah struktur sosial yang terlalu jauh perbedaannya antara kaya dan miskin. Masyarakat setempat pun tidak bisa menguasai apa yang mereka miliki karena tidak punya kekuatan untuk itu. Misalnya, pada proses penggusuran, ketika suatu masyarakat tidak bersedia digusur, mereka pun akan digusur paksa tanpa sempat melakukan pembelaan diri. Hal ini karena orang yang melakukan lawan punya kekuasaan dan kekuasaan lebih besar. Terima kasih.